Cek. Shalom. Shalom. Shalom saudara-saudara. Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya kita ada di sini bukan hanya rutinitas semata, namun kita mau datang rindu untuk bersekutu dengan Raja di atas segala raja. Mari satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Satu hari lagi Engkau berikan kepada kami. Kalau kami boleh dan telah melewati hari-hari di belakang kami dengan segala baik, kami percaya Tuhan itu semua hanya karena berkat anugerah kasih dan penyertaan-Mu, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang dengan rendah hati Tuhan. Kami mau mencari hadirat-Mu karena kami tahu Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau-lah yang memegang seluruh kendali hidup kami. Hanya Engkau yang berkuasa Tuhan. Dan kami ada saat ini Tuhan, kami mau buka hati untuk memuji menyembah-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan ada atas setiap kami. Engkau kuasai atmosfer di tempat ini, berkati, kuduskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, aku di kata
bersorak buat Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Kita tahu Allah kita Allah yang berkuasa. Amin. Yang percaya, mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kuasa yang besar kepada kita. Amin. Here we go. Mari saudara jangan berdiam di tempat. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Kuasa
Sebelum masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, ada satu kesaksian dari Bapak Victor Donggala. Saya persilakan. Puji Tuhan, Shalom. Luar biasa Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini. Saya menceritakan bahwa kalau saya ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Yang sudah banyak kali dokter vonis harus mati, mari tidak mati-mati. Sampai sekarang masih hidup Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan. Pertama yang saya mesti bilang, Bapak Ibu lihat ini Kepala Solobang, Bapak Ibu. Saya pelayanan di Tomohon waktu itu tahun 1997 dan saya pulang sudah larut malam, ngantuk, dan saya duduk di pinggir pintu mobil. Pintu tidak tertutup baik, dan singkat cerita karena ngantuk saya sempat sontong pintu mobil terbuka, saya terlempar dari mobil dan batu besar dolar ke kepala, hancur, otak hancur, kepala hancur. Dokter yang tangani kita itu Dokter Eko Prasetyo, ahli bedah urat saraf, Bapak Ibu. Dokter Eko, menurut Dokter Eko, kayaknya kalau mau hidup, ya nggak mungkin. Kalaupun hidup, dia bilang paling lama 4 bulan. Bayangkan 97, sekarang sudah 2020, Bapak Ibu. Haleluya. Dan Dokter Eko bilang, kalaupun saya hidup, paling banyak cuma 2 kata yang saya bisa tahu. Kenapa? So banyak syarat-syarat yang ada potong, Bapak Ibu. So banyak syarat-syarat yang ada potong, so banyak. Tapi hari ini Bapak Ibu, sampai sekarang puji Tuhan, saya masih berbicara dengan baik. Amin. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, Dokter Eko sebelum menangani saya, Bapak Ibu, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Dia bawang putih, Bapak Ibu. Dia bawang putih. Tapi waktu dia lihat mukjizat terjadi, dia langsung percaya Tuhan Yesus. Amen. Dan sekarang dia jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita bilang, Pak Tuhan cuma gara-gara Dokter Eko mau bertobat kita ke kepala picah. Tuhan bilang, Ngana cuma picah kepala, kita mati for Ngana. Amin. Haleluya. Dan luar biasa Bapak Ibu. Sekarang Dokter Eko jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia aktif di GPDI Pusat. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kemudian saya pernah juga Dokter Benny Tumewu yang tua-tua masih ingat, di samping bioskop Manado di tempat praktek Dokter Benny Tumewu. Kita baru tamat SMA itu Bapak Ibu, kita sudah dapat kanker paru-paru Bapak Ibu. Kanker paru-paru, Dokter Benny bilang sejak lama mau mati. Kenapa? Muntah darah. Dan teman-teman yang ada waktu itu panggil kita kutilang, Bapak Ibu. Woi, kenapa kutilang? Kurus tinggi langsing, Bapak Ibu. Dan dia panggil kutilang. Kenapa? Karena kita paru-paru itu kita jadi kurus, Bapak Ibu. Tapi yang saya mau bilang bahwa sampai hari ini juga belum mati. Dokter Benny so mati, kita masih hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itu hal yang bagi kita semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Saya sampai ada hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita umur panjang karena Tuhan masih mau pakai. Amin. Terakhir Bapak Ibu, 2018 kita nggak bisa berjalan. Kita lumpuh total. Kenapa? Karena kita semua mengalami gagal ginjal. Kita kreatinin dalam darah itu 27. Dokter bilang 16 saja kreatinin mati, Bapak Ibu. Ada beberapa teman pendeta hamba Tuhan yang kreatininnya 16 mati, Bapak Ibu. Cuma 16, kita 27. Dokter bilang kita hidup paling lama 2 minggu. Bayangkan itu 2018 Bapak Ibu. Sekarang sudah 2020, masih hidup. Haleluya. Dokter vonis mau mati, mas sampai sekarang masih hidup Bapak Ibu. Yang kita mesti bilang begini Bapak Ibu, bahwa bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amen. Tidak ada yang mustahil. Sehingga saya menjadi kesaksian Bapak Ibu, saya menjadi kesaksian di tempat cuci darah. Kenapa? Karena orang-orang yang teman-teman yang cuci darah, dalam proses mencuci darah, muka bangka, dapat dia susah. Karena Bapak pikir sejak lama mau mati Bapak Ibu. Sampai dokter-dokter, perawat-perawat, suster-suster bilang begini, dia Pak Pendeta Donggala,
Senang-senang. Torangnya bekerja yang senang. Kalau mau murung, torangnya bekerja lagi, aduh kacau. Senang-senang nih. Kenapa? Karena dokter, perawat dia, kita senang-senang Bapak Ibu. Baru-baru 17 Agustus ada upacara. Dia minta Pak Donggala pimpin doa. Haleluya. Jadi 17 Agustus ada upacara. Dia minta Pak Pendeta Donggala pimpin dalam doa. Jadi berdoa Bapak Ibu. Jadi yang saya mesti bilang bahwa mereka lihat orang cuci darah, ada lain sopuru bangka, sobat sate pepuru, duduk di kursi roda. Tapi saya mesti bilang hari ini, kalau saya bisa ada sampai hari ini sekali lagi, karena Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan dan selalu berkatakan bahwa Yesus yang pikul tapi kelemahan, Yesus yang tanggung kita penyakit. Kita penyakit bukan Tuhan, bukan kita yang tanggung, Tuhan Yesus yang tanggung. Amen. Dan luar biasa Bapak Ibu, yang sekali lagi saya mesti bilang, dokter sampai heran. Kenapa dokter heran? Karena dokter bilang kurang 2 minggu dia hidup, tapi sampai sekarang masih hidup. Jadi kita kalau ke rumah sakit, kalau udah itu dokter yang bersaksi pada teman-teman dokter, ini mujizat, harusnya mati. Mas sampai sekarang masih hidup, yang bersaksi dokter. Karena dokter tahu, sebenarnya kita sejak lama mau mati. Masih bersaksi dari teman-teman dokter. Ini Pak Pendeta ini harusnya mati, sampai sekarang masih hidup, luar biasa. Jadi saya mesti bilang Bapak Ibu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu hari ini, percayalah. Kita punya Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Apa yang manusia tidak bisa buat, Tuhan bisa buat. Amin, Bapak Ibu. Ada sukacita? Ada. Tuhan Yesus. Tuhan, luar biasa kesaksian dari Pak Victor. Percayalah Tuhan yang sama yang telah melawat dia sampai hari ini adalah Tuhan yang sama juga yang menyertai kita. Amin. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bukan dengan kekuatan kita kalau kita boleh menjalani hari-hari hidup kita. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran dan kehebatan kita. Tapi ada satu pribadi yang lebih dari segalanya yang menopang kita, yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, hamba kuat Tuhan. Yang
firman-Mu. Hanya sepatah kata saja Tuhan, firman-Mu itu mengubah hidup kami. Sepatah kata saja firman-Mu menyelamatkan hidup kami. Sepatah kata saja firman-Mu melepaskan kami dari semua ikatan. Firman-Mu itu melepaskan kami, menghindarkan kami dari musuh kami iblis dan COVID-19 ini. Bebaskan kami Tuhan, oleh Roh Kudus beracara di tengah kami. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus yang kami sembah siang dan malam, yang kami rindu-rindukan malam siang hari ini Tuhan. Kami ingin jumpa Engkau dan kami ingin berpegangan dengan tangan yang berlubang paku itu. Kami ingin jumpa Yesus yang wajahnya penuh dengan mahkota duri. Kami ingin berjumpa dengan Engkau karena kami sangat membutuhkan Engkau dalam karya keselamatan-Mu ribuan tahun di kayu salib. Hari ini kami bebas. Hari ini kami merdeka. Hari ini kami diberkati. Hari ini kami bersukacita oleh karena Engkau. Itu sebabnya kami bersukaria. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Berkata-katalah ya Roh Kudus. Hati kami telah siap untuk ditaburi firman-Mu. Dan kami itu siap untuk berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar semua yang diberkati. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk siang hari ini kami bisa jumpa. Karena anugerah Tuhan telah kami barusan menikmati firman dari Bapak Evangelis John Tihot 17 Agustus. Telah kami dengarkan bagaimana kesaksian yang begitu indah. Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan hamba-Nya dari sebuah benturan yang luar biasa tahun-tahun kemarin dan diselamatkan hari ini sembuh. Juga kami bersyukur bisa berjumpa kembali dengan keluarga Samuel Koone. Memang waktu-waktu lalu kami pernah besuk di rumah sakit Siloam tahun berapa itu. Bapak ini pakai itu apa? Pakai oksigen infus dan memang tidak sadar diri. Dan luar biasa hari ini bisa sehat kembali bersama ibu kekasih. Hari ini boleh hadir di sini. Saya percaya ini Tuhan yang membuat rencana. Hari ini akan kita jumpa juru selamat kembali dalam makan sehidangan dengan firman Tuhan. Hari ini tidak mudah saudara. Hari-hari ini penuh dengan pergumulan. Kita tahu di mana-mana ada sebuah teriakan, sebuah penderitaan di mana kita terpaksa harus masuk pada era baru, era new normal. Dan era ini tidak mudah bagi setiap orang. Dan setiap kita akan ditantang untuk masuk ke sana. Karena ada sebuah virus yang sangat berbahaya dan mematikan. Nah hari ini di dalam gelombang dunia yang sedang bergolak, tidak ada satu kekuatan yang mampu menahan dan bertahan dalam situasi ini. Selain kita harus punya pelampung. Amin. Kita bisa kuat berapa jam untuk berenang dalam situasi ini. Saya percaya orang Sangir kuat berenang. Tapi apakah orang Sangir mampu bertahan 1 jam berenang di gelombang ganas ini dia? Mungkin kalau bisa 1 jam. Tapi apakah bisa 2 jam? Saya percaya kalau tidak ada pelampung Alkitab ini, maka saya percaya tidak ada satu orang bisa bertahan 1 malam berenang dalam gelombang COVID-19 di era new normal ini. Maka kita perlu pelampung. Ini sebagai pendahuluan kita untuk kita mengerti betapa firman Tuhan Alkitab ini adalah pelampung kita. Pastikan di era new normal ini kita akan memasuki bulan September, pelampung ini tetap kita pegang. Karena dengan pelampung ini kita punya kesempatan untuk bisa hidup, untuk bisa berenang sampai kepada tujuan surga ini. Jangan lepaskan Alkitab ini sebagai pelampung. Karena firman Tuhan itu punya kuasa. Pelampung kita di era new normal ini bukan uang, bukan kekayaan. Sudah bayangkan resesi melanda Singapura di bawah minus. Kita tidak sampai minus di Indonesia. Amerika, Wuhan, negara-negara besar. Kenapa saudara? Ada pelampung, mereka lupa.
Syukur kepada kita orang Sangir, Tuhan kasih pelampung. Amin. Haleluya. Karena dengan pelampung ini kita selamat untuk terhindar di era new normal ini. Dan kita akan capai di tempat tujuan kita, surga yang kekal itu. Dan kita semua akan sampai kepada tujuan itu kalau kita tetap punya firman Tuhan yang berkuasa ini. Itu sebabnya pegang Alkitab ini, pegang firman Tuhan ini. Maka tema kita siang hari ini, kuasa daripada firman Tuhan, kuasa dari pelampung ini. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah putus asa, kita punya sebuah pelampung untuk kita dapat harapkan. Dari uang yang tidak ada, dari sebuah kemampuan jabatan, dari umur yang semakin tidak mampu, tetapi kita akan punya Alkitab firman Tuhan. Itu sebabnya kita akan buka tentang kuasa daripada Alkitab, kuasa daripada firman Tuhan, untuk kita dapat menang melewati kondisi era new normal yang begitu penuh dengan tantangan ini. Maka Yakobus pasal 1 ayat 21 akan memberikan kita sebuah ayat pokok untuk kita dapat menang di era-era yang sukar ini. Mari Bapak Ibu tetap duduk saja. Kalau ada firman Tuhan, ini ada free Alkitab kalau mau. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Dari kita baca bersama-sama sampai ayat 22 dengan suara keras. 2-3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, Terus yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terus Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. terima kasih saudara. Yakobus ini adalah saudara tiri daripada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus punya saudara tiri namanya Yakobus. Dan Yakobus ini adalah yang pertama menjadi gembala sidang gereja di Yerusalem. Tahun-tahun sekitar 48-49. Yakobus ini adalah gembala sidang di Yerusalem. Dan waktu dia melayani gereja Yerusalem yang pertama ini, tidak sedikit tantangan dan aniaya dari pemerintah Romawi. Dan di akhir hidup daripada Yakobus menjadi seorang rasul, gembala sidang yang mati di tangan pedang daripada tentara Romawi. Dan salah satu Yakobus adalah murid yang sangat menderita. Dia adalah saudara Yesus Kristus, pendiri sidang gereja pertama di Yerusalem. Namun sebelum dia akan mati dieksekusi oleh tentara Romawi waktu itu 2000 tahun yang lalu, tahun 49, maka dia diwahyukan oleh Roh Kudus untuk menulis ayat ini bagi saya dan saudara. Kalau saudara mengalami masalah, ingatlah ayat ini. Yakobus pun mengalami masalah yang sama, dan dia tulis ayat ini dengan begitu luar biasa. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah, poin yang kita akan tekan, yang garis bawahi hari ini adalah yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus tidak memperhitungkan tubuhnya yang akan dianiaya dan dieksekusi mati, tetapi dia mengalami sebuah pengharapan di dalam firman Allah. Apa pengharapan Yakobus waktu itu? Firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Amin saudara. Kalau saudara mengalami sebuah keadaan yang sukar, penuh dengan tantangan di era new normal ini, ada kabar baik siang hari ini. Ada pelampung yang Tuhan tawarkan gratis, tidak usah saudara bayar. Dan pelampung itu bernama ayat 21, firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Amin saudara. Dunia tidak bisa menyenjarai jiwa manusia. COVID-19
hanya mampu sampai menghadang ancam tubuh kita, tetapi dia tidak bisa mengancam jiwa kita. Ada kuasa pada firman Allah yang Yakobus alami adalah berkuasa menyelamatkan jiwa. Amin saudara. Ambil remah kabar baik ini. Ini modal bagus untuk kita melewati tantangan. Ini adalah kartu ATM kita untuk kita menang melewati COVID-19. Apa yang begitu luar biasa daripada firman Allah menjadi pelampung untuk kita berenang sampai kepada tujuan, yaitu surga rumah Bapa itu. Atau kita terseret arus sampai kepada lautan Filipina, terseret arus tenggelam di dalam ketakutan karena COVID-19, diseret arus karena kita kecewa dan putus asa dan diam di rumah saja. Tapi ada satu firman Tuhan yang memberikan kita pengharapan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan apa pengharapan itu? Yaitu firman Allah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Nah, saya catat di sini apa kuasa daripada firman Allah itu. Saya catat yang pertama, firman Allah itu menyelamatkan, sungguh menyelamatkan jiwa kita. Orang yang mendengar firman Allah, seburuk apapun keadaan, orang yang mendengarkan dan menyimpan firman Tuhan, celaka apapun yang dia alami, terlempar dari mobil yang sedang naik ke Temohon, gitu Pak, terlempar, turun dari Temohon, lalu dihadang oleh batu, bukan spot, tapi batu, lalu pecah kepala. Seburuk apapun keadaan, selama firman itu masih ada, maka firman itu mampu. Amin. Ya. Amin saudara. Amin. Amin. Bayangkan kalau firman tidak ada pada Bapa, maka pengharapan tidak punya. Ya. Uang habis, tapi uang boleh habis. Saya tidak tahu darah pun habisnya dalam waktu itu. Hampir habis. Kesaksian hidup ini sudah. Tapi ketika firman dia deposito di dalam jiwanya, firman itu dia tidak deposito di dompet, tapi firman itu dia deposito pada jiwa. Maka kita dengar kesaksian hari ini, sungguh ajaib Tuhan Yesus menyelamatkan jiwa seorang yang bernama Bapak Victor Donggala. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau firman ini menyelamatkan hamba ini, firman yang sama akan meluputkan kita dari segala ancaman. Amin. Amin. Firman yang sama akan meluputkan kita dari segala mara bahaya karena COVID-19 ini. Firman Tuhan ini mampu dan sangat mampu merubah seseorang, penjahat menjadi seorang penginjil. Kisah Rasul pasal 1. Tolong Grace, ada satu contoh bagaimana kuasa daripada firman Allah menyelamatkan jiwa seorang. Kisah pasal 22 ayat 1. Firman Tuhan berkuasa untuk merubah seseorang. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu. Kisah Rasul 22 apa? Ya. Tentang Saulus. Terus. Ayat 1. Terus. Hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ya. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Terus. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, Terus. tetapi dibesarkan di kota ini. Ya. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel Terus. dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, Terus. sama seperti
kamu semua pada waktu ini. Terus, Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan ya, sampai mereka mati. ya, Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. terus, Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. terus, Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan ya, yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. terus, Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, ya, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadaku, ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? ya. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Haleluya. Katanya, akulah Yesus, Amin. orang Nazaret yang kau aniaya itu. Haleluya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku Amen. tidak mereka dengar. Haleluya. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Terus. Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, Amin. maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Terima kasih. Kembali kepada ayat pokok kita, bahwa terimalah firman Tuhan yang tertanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Amin. Kesaksian seorang Saulus, seorang Farisi, seorang agama Yahudi yang keras, yang luar biasa 2000 tahun yang lalu. Tetapi dia tidak pernah kenal kuasa daripada Yesus Kristus lewat firman Allah. Apa saudara terjadi? Dia menganiaya orang Kristen. Dan itu terjadi sampai hari ini. Tadi malam saya melihat di YouTube bahwa di Israel ada semacam sebuah anti kekristenan. Ada sekelompok orang Kristen dari Yunani masuk di Israel dan mereka memberitakan Kristus. Lalu peraturan Yahudi hari ini berlaku bahwa Yudaisme menolak Kristus. Ya. Kalau Yudaisme orang Israel menolak Kristus, orang Sanger cinta Yesus. Amin. Orang Sanger lebih cinta Yesus karena dengar ini. Kenapa? Karena mereka buta. Saulus ini buta. Tapi dia salah satu murid daripada Sanheri yang mendapat kasih karunia. Ya. Dia mendapatkan anugerah. Dari mana dia dapat anugerah? Dari kuasa firman yang merubah hidupnya. Amin. Kuasa firman yang merubah Saulus. Lalu dia menjadi Paulus. Menjadi luar biasa dalam Tuhan. Sekelompok dari perjanjian baru, orang-orang yang dijamah Tuhan oleh karena firman Allah. Selain Paulus ada seorang wanita Samaria yang punya 4 suami dan 5 itu bukan suaminya juga. Tetapi ketika dia bertemu dengan firman Allah di sumur Yakub, maka Alkitab berkata dia mengalami apa yang dikatakan firman itu berkuasa menyelamatkan jiwanya. Perempuan ini dirubah oleh Tuhan menjadi berkat buat seluruh Samaria. Ada seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus, orang Yahudi asli tapi bekerja untuk pemerintah Romawi. Dia menekan pajak kepada sesama umat Ibrani. Tetapi kekayaan yang dia keruk itu tidak membawa dia happy. Hanya apabila dia ketemu Yesus, dia naik lewat pohon ara. Dan apa kerinduannya Tuhan? Yesus menjamah dia. Benar berkata bahwa firman Allah berkuasa untuk menyelamatkan jiwa Sakeus.
Zakheus jumpa Yesus di pohon ara. Lalu apa yang menjadi kabar baik untuk Zakheus ketika dia menangkap firman Allah? Seburuk apapun hidup Zakheus masa lalunya, Yesus tidak memperhitungkannya. Dia hanya bisa ubah oleh firman Allah. Firman Allah buat saya yang percaya, firman Allah itu menerangkan siapa Yesus, Mesias Ibrani, juga Mesias saya dan saudara. Amin. Firman Allah sanggup merubah orang-orang di dalam Alkitab, nasibnya berubah. Firman yang sama merubah ketakutan kita. Amin. Dan untuk melewati masa-masa sukar di era new normal ini. Firman Tuhan yang berkuasa untuk kita. Firman yang sama akan menjamah gerejanya. Amin saudara. Amin. Amin. Yang kedua, apa kuasa daripada firman Allah? Firman kuat Allah itu berkuasa memberi kita hikmat. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dan tidak membangkit-bangkitkan hal itu akan diberikan kepadanya. Alkitab memberikan rumusan, 2 rumusan. Bagi kita, mintalah. Maka bagian Allah, surga itu menjawab, akan diberikan kepada kita. Carilah, maka surga berkata akan diberikan kepadamu. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Hari ini kita minta kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita minta? Kuasa daripada firman Allah yang memberi kita hikmat. Amin saudara. Betapa penting hikmat hari-hari ini. Kalau kita tidak punya hikmat, saya takut kita akan tenggelam di era new normal yang ganas ini. Mati Mazmur 19 ayat 7 Pak Victor. Kuasa firman Allah yang kedua memberi kita hikmat. Pakai hikmat. Haleluya. Mazmur 19 ayat yang ke-7. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung daripada sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Amin. menyegarkan jiwa. Haleluya. Peraturan Tuhan itu teguh, Amin. memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Amin saudara. Amin. Saya di awal pendahuluan menggambarkan kalau kita tidak punya pelampung untuk berenang 1 jam mungkin mampu karena kita orang Sangir. Tapi 2 jam apakah kita mampu di lautan lepas, di kegelapan malam, di kiri kanan tidak ada sahabat dan saudara handai tolang yang memberikan kita penghiburan. Saya percaya kita tidak mampu semalam untuk berenang di lautan lepas ini. Ada firman Allah pelampung kita yang berkuasa untuk memberikan kita hikmat. Hari-hari ini kita butuh hikmat. Amin saudara. Amin. Dan hikmat itu tidak bisa dapat di bangku sekolah. Bangku sekolah memberikan kita pendidikan yang baik, dasar pertama SMP, SMA, dan pengetahuan pada kejuruan kita di fakultas masing-masing kita. Mungkin ada kita berkuliah ekonomi jadi sarjana ekonomi, berkuliah teknik jadi insinyur bangunan, berkuliah tentang kesehatan jadi dokter. Tetapi itu hanya sebatas pengetahuan yang menolong kita hanya di siang hari. Tapi ketika malam tiba, segalanya akan tak berdaya. Tapi tahukah saudara bahwa hikmat itu menolong kita siang dan malam. Hikmat menolong kita di susah dan senang. Dan hikmat itu tadi dikatakan adalah dapat daripada firman Tuhan. Kalau saudara suka membaca firman Tuhan, merenungkan Tuhan, maka hikmat dari Alkitab itu pindah dalam hidup saudara. Lebih jelas di sini dikatakan 1 Korintus 1 ayat 30 bahwa Kristus itu adalah hikmat. Amin. Amin. Hikmat itu adalah kemampuan rohani yang diberikan oleh surga untuk melihat dan menilai kehidupan dengan sudut pandang Allah. Hikmat itu diperoleh dari takut akan Tuhan. Hikmat itu
adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Luar biasa saudara, kalau hikmat itu akan memberikan kita petunjuk-petunjuk yang indah untuk kita melangkah dalam kehidupan ini. Satu waktu kesulitan daripada murid-murid untuk mengenangani suatu pekerjaan Tuhan yang hebat. Ketika Yesus mengadakan KKR 5.000 orang, lalu Andreas berkata, puji Tuhan, waktu sudah mulai larut malam, berarti KKR akan selesai. Saudara tahu Yesus tidak pernah selesai bicara, dia bicara terus. Semakin dia bicara, semakin haus orang akan mendengarkan firman-Nya. Sampai-sampai waktu berlanjut sampai sore, tidak pulang-pulang orang-orang. Tak gantung. Memang firman Tuhan ini bikin tak gantung, saudara. Amin. Saya percaya akan tiba waktunya orang akan cari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini punya daya tarik, magnet yang kuat, lebih daripada segala makanan nasi goreng. Firman Tuhan ini rasa lapar, haus akan luar biasa. Lalu Andreas berkata, suruh pulang ini orang-orang. Yesus bilang, jangan, engkau harus kasih makan pada orang. Lalu Andreas pikir-pikir, ini kolektif belum berjalan. Dia pikir-pikir 200 dinar ini roti beli tidak cukup, saudara. Yesus berkhotbah terus, dia lupa jalankan persembahan. Yudas pikir-pikir ini kalau kumpul ini bisa beli roti sebenarnya. Tapi Yesus mengabaikan hal-hal yang tidak penting itu. Yesus berkata, kamu harus beli makan. Apa arti terkandung di situ? Artinya Andreas harus pakai hikmat Allah untuk mengelola situasi. Amin, saudara. Seandainya saudara murid Tuhan Yesus waktu itu, apakah yang saudara akan buat? Memang kondisi tidak berdaya, kolektor belum dijalankan, uang tidak punya untuk beli roti. Tapi hikmat Allah berbicara. Hikmat berbicara di lorong-lorong. Kristus itu adalah hikmat itu sendiri. Amin. Dalam situasi apapun rumah tanggamu hari-hari ini, engkau diperhadapkan pada masa sukar, resesi di mana-mana, daya beli kurang. Saudara ada pengharapan, itu kabar baik. Firman ini beri hikmat kepada dia. Amin. Haleluya. Tiba-tiba hikmat itu berbicara kepada murid-murid itu. Hikmat berbicara. Apa hikmat itu? Di sini ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus bilang mari itu. Maka dia mengambil roti 5 jelai, 5 ketul dan 2 ekor ikan. Lalu hikmat berbicara, dia mengucap syukur kepada Bapa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Sedang dia mengumpulkan kelompok-kelompok kecil di dalam 5.000 orang. Sambil dia mengucap syukur, dia memecah roti itu, dipecah-pecahkan. Maka mereka menerima sambil roti itu dipecahkan. Roti itu dengan sendirinya tersambung, dengan sendirinya terjadi kembali, dipulihkan kembali. Hikmat itu terjadi. Amin, saudara. Betapa kalau ada Yesus, ada hikmat. Amin. Kalau tidak ada Yesus, maka kita berantakan. Itu sebabnya kita tidak ada cari kedudukan, kita tidak cari apapun dalam hari-hari ini. Kita cari firman Allah. Dia berkuasa untuk memberi hikmat. Orang yang tidak mendapatkan pengharapan di tengah-tengah dunia ini, 38 tahun dia terbaring di sebuah kolam yang bernama Bethesda. Di samping kolam itu, di samping rumah Tuhan, tempat orang Yahudi beribadah, ada sebuah kolam yang bernama kolam Bethesda. Yang di samping situ ada sebuah gerbang, namanya gerbang domba. Orang yang di samping bait suci, tetapi bait suci orang Yahudi kehilangan kuasa untuk menjamah dan mengubah dan menyelamatkan seorang yang lumpuh, yang hilang pengharapan. Hal yang sama hari-hari ini terjadi. Gereja telah ditutup oleh peraturan pemerintah. Dan saya ingin katakan minta maaf
bahwa ada kebanyakan gereja, tidak semua gereja, kehilangan kuasa untuk membangkitkan yang mati, untuk menyembuhkan yang sakit, bahkan untuk menyelamatkan yang terhilang. Itu gereja bait suci yang pertama, abad-abad pertama di Yehuda, di Yerusalem. Dan Tuhan Yesus mengizinkan bait suci yang dibangun dengan megah oleh Salomo dengan emas yang dilapisinya dengan dahsyat luar biasa untuk menjadi hancur dan runtuh. Itu membuktikan bahwa bait Allah tidak punya kuasa lagi untuk menyelamatkan dan memberikan pengharapan kepada 38 orang 38 tahun di kolam Bethesda di dekat bait suci. Haleluya, haleluya. Hari ini ada kabar baik di era new normal. Kabar itu dari seorang yang bernama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang bangkit dari antara orang mati, yang dia hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Dia lebih rindu berjumpa dengan saudara. Kalau engkau buka hati, dia masuk dan dia jadi hikmat bagi saudara. Lalu apa kata-kata hikmat Yesus Kristus? Lebih daripada seorang Yahudi yang lain. Maka hikmat itu berkata kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Haleluya. Maukah engkau dijamah? Maukah engkau dipulihkan? Ini kata-kata ini yang dia nantikan selama 38 tahun. Di bait suci, di kolam Bethesda, di samping pintu gerbang domba. Dia tidak mendapatkan pada orang Yahudi, dia tidak mendapatkan pada imam-imam kepala, tapi dia mendapatkan kepada seorang anak tukang kayu dari Nazaret yang bernama Yesus Kristus. Haleluya. Kalau selama ini engkau orang percaya, selama ini pergumulanmu masih engkau punyai, ada sebuah hikmat yang turun dari surga. Dan hikmat berkata, maukah engkau dipulihkan? Haleluya. Maukah engkau diselamatkan? Amin. Maukah engkau masuk di dalam kerajaan surga? Katakan kepada dia, hikmat ini membawa si lumpuh ini berkobar-kobar kembali. Dia lupa bahwa dia lumpuh. Maka hikmat itu berkata, angkat tilangmu dan berjalan. Haleluya. Angkat masalahmu, angkat bisnismu dan berjalan. Angkat pergumulan rumah tanggamu, biaya hidupmu, rupiahmu. Angkat itu di hadapan surga dan berjalan. Ada bisnis-bisnis yang tertutup, berjalan hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Ini hikmat Allah. Kalau kita lihat di samping kiri dan samping kanan, perusahaan-perusahaan rokok dan karung tutup. Perusahaan-perusahaan air minum mulai bangkrut tutup. Perusahaan-perusahaan besar otomotif tutup. Di firman Allah berkata, angkat tilangmu, bisnismu berjalan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya memberkati dengan sebuah nubuatan. Bisnis properti, bisnis pembangunan, bisnis kontraktor berjalan. Amin. Haleluya. Saya memberkati Kobi dengan kesehatan berjalan. Dalam nama Yesus. Saya memberkati Ciloan dengan ekonomi yang baik dan keluarga yang dipulihkan berjalan. Amin. Saya memberkati Bapak Victor Nenggala Amin. sehat dan mendapatkan pengembangan gereja yang baik dan besar berjalan. Amin. Pembangunan rumah bulan Januari dan keluarga Tio Mandaki yang baru terbakar bulan Juni terjadi berjalan. Berjalan, amin saudara. Berjalan, semua berjalan. Itu hikmat Tuhan. Haleluya. Hikmat ini kita perlu. Hikmat ini kita perlu. Ya. Ada seorang anak Timeus, dia sudah menanti lama dalam kebutaannya. Dia duduk di pinggir jalan di Yeriko dan hanya mengharapkan belas kasihan dari orang-orang di Yeriko. Berapa dia terima satu hari? Cukup untuk makan sehari. Tapi satu kali dia dengar bahwa hikmat ini sedang berjalan mendekati Yeriko. Di dalam kejauhan yang besar, yang jauh, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Tetangga-tetangga menggubris dia dan melarang dia, menghambat dia untuk berteriak kepada Yesus. Dia tidak peduli. Dia terus berteriak, dia terus berteriak. Surga mendengar teriakan itu. Lalu surga berhenti dan hikmat turun kepadanya. Dia berkata, apakah yang kau mau aku perbuat? Segera Bartimeus pikir-pikir, ini yang penting. Buat aku dapat melihat. Amin saudara. Buat saudara dapat melihat. Buat saudara dapat melihat. Buat saya dapat melihat kemuliaan Kristus itu. Maka hikmat itu berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Dan hari itu pun kebutaan daripada Bartimeus itu menjadi melek, menjadi terbuka. Mujizat terjadi pada dia. Hari itu dia melihat juru selamat itu, pemilik alam semesta, surga dan bumi. Dia ketemu hari itu. Maukah saudara ketemu Yesus siang hari ini? Apa yang mendorong saudara datang di sini? Saya tidak mampu puaskan saudara siang hari ini karena saya terbatas. Kami pun sangat terbatas. Tapi ada satu orang yang mampu membuat saudara tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas. Kuasanya luar biasa tidak terbatas. Penghiburannya, rangkulannya itu berkadar tinggi. Dan orang itu Yesus Kristus. Saya hanya bisa menyodorkan ini kepada saudara. Dan kalau saudara ketemu dia, silakan saudara membangun hubungan lebih jauh dengan dia. Kuasa firman Allah merubah kehidupan. Kuasa firman Allah memberikan kita hikmat. Kuasa firman Allah memberikan kita kekuatan pada roh kita. Kuasa firman Allah yang ketiga memberi kita kuat pada roh kita. Matius pasal 4, Pak Victor, ayat yang keempat membuktikan hal ini. Firman Tuhan berkata, ayat yang keempat, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, haleluya, manusia hidup bukan dari roti saja, amin, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, haleluya, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Terus Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, amin, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. haleluya. Di era new normal ini ada sebuah roh yang bekerja. Apa itu roh? Roh antikristus. Roh menentang pengenalan akan Tuhan. Pada tanggal 17 Agustus dibuat lambang kemerdekaan 75 tahun. Ada sekelompok orang protes. Saudara, roh ini bekerja, roh kedurhakaan. Dan itu sebabnya apa yang menjadi pelambung kita? Alkitab memberikan poin yang ketiga adalah firman Allah itu berkuasa untuk memberikan kita kekuatan pada roh kita. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kehidupan yang sejati itu bukan pada tubuh kita, tapi kehidupan yang sejati itu adalah pada roh kita. Amin. Dan kalau roh kita kuat, dalam bentuk apapun tubuh ini menjadi lemah. Paulus berkata, apabila 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari.
Manusia lahiriah merosot karena umur, manusia lahiriah merosot karena kesehatan, tapi manusia batinnya makin kuat, makin kuat, makin kuat. Bagaimana kita bisa makin kuat? Merenungkan firman Allah siang dan malam. Amin. Mazmur 1 ayat 1, berbahagia orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dan orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, dia dapat mengantisipasi setiap keadaan bahaya dalam era new normal. Kalau orang tidak cukup firman Allah, dia akan terseret dan tenggelam justru pada saat keadaan new normal. Saya berdoa di tempat ini, biarpun kita kelompok kecil, tetapi kita bergandengan tangan. Siapa tahu ada 1-2 yang lemah, kita harus pergi berdoa dan kunjungi. Supaya kita tetap dalam sebuah rangkaian perjalanan yang panjang di tengah-tengah dunia ini untuk capai sebuah kota yang Tuhan beri, Yerusalem yang baru itu. Saya berdoa tidak ada satupun yang lemah, tapi mari ambil firman Allah. Yesus memberi contoh, dia dicobai oleh iblis. Saya percaya pun kita tidak luput dari itu. Ada pencobaan-pencobaan dalam hidup kita yang membawa kita di dalam kesukaran, air mata, penderitaan. Tapi Yesus dapat mampu melewati setiap pencobaan karena ada firman yang berkuasa dalam hidupnya. Amin, saudara. Ketika iblis mencobai dia mampu untuk membendung dengan perisai daripada firman Allah iman ini. Apapun pencobaan itu, lama aku mencoba. Saya merumuskan ada 3 hal: harta, tahta, wanita. 3 ini yang akan datang pada setiap orang. Siapapun dia, Daud yang kuat, Paulus yang kuat, hamba Tuhan besar, kecil, sama saja. Pengusaha, apa lagi? Pencobaan itu akan datang dalam 3 bentuk. Mengepung Yesus, tapi Yesus sanggup untuk mengantisipasi setiap pencobaan. Kenapa? Karena firman Allah berkuasa dalam hidupnya. Manusia bukan hanya hidup dari superwing. Manusia bukan hanya hidup dari makanan jasmani, dari babi putar, dari puyuh air. Memang ada waktu-waktu di mana orang harus rayakan hidup ini dan menyediakan hal itu. Tapi sudah tahu bahwa di balik itu ada firman Allah, makanan sejati Yesus Kristus yang akan tidak pernah akan hilang hanya dalam 1-2 jam. Dia berkata manusia hanya hidup dari bukan saja dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka kita lihat Yesus Kristus kokoh. Dia keluar sebagai pemenang. Dan saya percaya hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan kita. Yesus kokoh, saya murid Kristus juga akan kokoh. Katakan amin. Amin. Firman Allah yang berikut berkuasa untuk memerdekakan kita. Bulan Agustus, tanggal 17 Agustus, kita merdeka di usia 75 tahun. Dan ini ayat buat kita, Galatia 5 ayat 1, Pak Pendeta bantu saya. Firman Allah mampu melepaskan, memerdekakan dari semua ikatan-ikatan belenggu. Amin. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya. Kristus telah memerdekakan kita. Terus. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhantaan. Ayat 13, Pak. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Amin. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Haleluya. Kemerdekaan Tuhan anugerahkan kepada bangsa kita di usia 75 tahun. Yesus memberikan rumusan kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu sesungguhnya adalah oleh karena korbannya di kayu salib. Amin. Kemerdekaan yang sejati yang Yesus berikan, kebahagiaan adalah perbudakan karena dosa, karena kemelesetan kita.
Dan kemerdekaan yang sejati itu karena Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Roma 8 ayat 1 dan 2 Bapak. Sekali lagi ayat ini mendukung tentang ungkapan kemerdekaan sejati itu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Terus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. terima kasih buat firman Tuhan. Yesus memerdekakan kita. Yesus melepaskan kita dari semua belenggu-belenggu dosa. Yesus yang sama telah memerdekakan kita. Maka siang hari ini pastikan bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Amin. Amin, saudara. Kita tidak diikat oleh stres. Kita tidak diikat oleh depresi. Kita diikat oleh kasih Allah. Amin. Amin. Amin, saudara. Kita diikat oleh kasih persaudaraan dari Tuhan kita. Haleluya. Itu sebabnya di dalam kasih ada nasihat. Di dalam kasih ada sebuah relationship. Ya. Kalau satu dan yang lain lemah, mari kita saling telepon dan saling menghibur. Amin. Amin. Amin, saudara. Itu sebabnya inilah tugas kita untuk saling berhati, untuk saling menolong. Mungkin ada yang lemah, untuk bisa ditolong, dibantu, didoakan. Lewat kuasa firman Tuhan kita dimerdekakan. Dan ini ayat-ayat yang terakhir yang akan memberikan kita firman Allah berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Haleluya. Ini dahsyat sekali firman Allah yang berkuasa. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 Pak. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Dan firman itu adalah Allah. Terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Segala sesuatu Ya. dijadikan oleh Dia. Terus. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Haleluya. Ini poin-poin yang terakhir. Sebelum saya tutup, ini poin ini luar biasa, saudara. Firman Allah berkuasa untuk merubah yang rusak menjadi baik. Firman Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan memberikan kita hikmat. Firman Tuhan memerdekakan kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan menciptakan segala sesuatu. Langit dan bumi tercipta oleh karena firman Allah. Tadi kita sudah dibaca. Tidak ada segala sesuatu dijadikan tanpa Dia. Yesus menginspirasi. Berarti alam semesta ini termasuk surga adalah sebuah wujud daripada firman. Amin. Amin. Tercipta lewat inspirasi dari seorang yang bernama Yesus Kristus. Oh, betapa luar biasa, saudara. Kalau kita terima Yesus Kristus, maka pada kita ada kuasa menciptakan. Amin, saudara. Amin. Kejadian 1 ayat 1 bulan pertama, bumi ini kosong, tidak ada bentuk, kacau balau. Nah, di sanalah Tuhan Allah Bapa mengambil Lucifer dan dibuang ke dalam tempat yang kosong dan gelap gulita itu. Ke sana tempat Lucifer berada. Tapi ayat 2, ketika Roh Allah mengerangi bumi ini, maka berfirman Allah. Ayat yang kedua, Pak. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Haleluya. Amin. Inilah hari yang pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Maka jadilah demikian. Ayat 9. Berfirmanlah Allah, jadilah daratan dan jadilah lautan, dan seterusnya. Berarti firman Allah berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin.
Lalu, kenapa saya tidak ambil firman Allah ini jadi modal dalam hidup saya? Ketika firman Allah ini jadi modal dalam hidup saya, maka hal yang sama saya akan katakan kepada anak-anakku, kepada keluargaku. Maka berfirmanlah, jadilah engkau masa depanmu yang indah. Amin. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau dipulihkan. Jadilah diberkati. Amin. Maka kuasa yang sama ini akan terjadi dalam hidupmu. Ya. Haleluya. 1 minggu lagi kita akan akhiri bulan yang ke-8 ini. Dan di dalam 8 bulan ini, maka saya praktek firman ini dengan iman. Saya berkatakan, jadilah rumahku, maka jadi. Jadilah sukacita dan bahagia dalam keluarga suami istri, maka jadi. Amin. Maka aku angkat tangan dari tempat ini, berkati Gudang Pala 80 orang, tidak ada satupun yang PHK, maka jadilah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Perkatakan di Gudang Pala ini, jadilah pala masuk dari siau, tahuna, tahunan masuk. Jadi dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Amin. Bisakah kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus? Saya alami kuasa firman Tuhan ini menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Maaf bicara saudara, kan saya berkatakan jadilah dompetku penuh. Amin. Karena saya harus bayar gaji 21 juta tiap minggu. Dan dalam 8 bulan ini, tiap minggu kami bayar gaji. Dan itu terjadi, mujizat itu. Amin. Bukan karena tutup gudang, karena COVID-19. Tidak ada. Saya pegang firman Tuhan ini. Bagianku adalah memperkatakan firman Tuhan. Amin. Gudang Pala jadi. Haleluya. Hari ini saya ingin tawarkan kuasa yang sama dalam hidup. Mungkinkah saudara tertunduk hari-hari ini? Mungkinkah ada sesuatu yang perlu saudara gumuli? Lepaskan di tempat ini. Amin. Amin. Saudara pulang dengan kemerdekaan. Kalau ada pergumulan yang paling tetanggamu tidak bisa tahu, Yesus lewat rohmu tahu. Kenapa engkau tidak berteriak kepadanya? Ada pemain musik, dia ingin memperbaharui saudara. Karena dia ingin tujuan dia dalam hidupmu bukan gagal, tapi berbuah. Yesus tidak mengendaki saudara pincang-pincang tergeletak dan lumpuh. Tapi hari ini dia mau saudara berlari pada tujuannya. Dia jalan dalam hidupku. Jangan pulang dengan masalah saudara. Jangan pulang dengan pergumulan. Dia tahu kalau engkau butuh biaya. Yesus tahu kalau engkau, tapi dia ingin pengakuanmu di hadapannya. Yesus anak Daud, kasihannya, maka hikmatnya akan muncul dalam hidup saudara. Dia mau saudara berhasil, dia mau saudara berbuah. Dan beri damai di hatiku, oh semua dan aku tahu Yesus jangan ku jadi malu. baik Allah di Yerusalem kehilangan kuasa, kehilangan kekuatan. Ada begitu banyak orang sakit. Dia ada di tengah-tengah kita siang hari. Dia ingin mendengar nyanyianmu. Dia ingin mendengar permohonanmu. Dan dia tidak pernah akan melepaskan tangannya. Dan kita akan berdiri. Angkat tanganmu.
telah disampaikan. Firman Tuhan itu berkuasa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu memerdekakan kita. Firman Tuhan itu memberikan kita hikmat. Kita bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang kasih, mari bagi engkau yang percaya, tidak ada yang mustahil. Waktu engkau terima firman, jangan ragu-ragu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukan manusia, masakan dia berfirman dan tidak melakukan, masakan dia berjanji dan tidak menepati. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan pasti melakukannya. Hari ini yang Tuhan tanya, adakah iman di hatimu? Apakah engkau percaya kepada firman-Nya? Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Waktu engkau terima firman Tuhan, Paulus berkata Roma 1 ayat 16, aku punya keyakinan yang kokoh, Injil adalah kekuatan Allah. Firman adalah kekuatan Allah. Kekuatan apa yang dapat mengalahkan kekuatan Allah? Kekuatan COVID-19 tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah. Kekuatan penyakit tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah. Bahkan Tuhan berfirman kepada Lazarus, bangkitlah, keluarlah. Lazarus yang mati bisa bangkit kembali. Apa yang mati di hidupmu? Usahamu barangkali, pekerjaanmu, bisnismu barangkali mati. Apa yang mati hari ini? Jangan cari manusia, cari firman Tuhan. Waktu kau berjumpa dengan firman, maka firman menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Mungkin engkau terikat dengan sakit penyakit, firman akan memerdekakan engkau. Firman akan memulihkan engkau. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan dan engkau nyanyi lagu ini, bukan cuma sekedar karena engkau tahu, tapi engkau nyanyi lagu ini karena engkau nyanyi dengan iman. Katakan, Yesus jamah. Semuanya telah berubah. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang dengan kekuatan. Kami pulang, kami telah mendapat jalan keluar dari masalah kami. Kami pulang sebagai orang-orang yang merdeka. Kami bersyukur Bapa, semua yang telah diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Pelayanan dari Bapak Ferry Patras kiranya senantiasa ditambah-tambahkan hikmat dan pengetahuan dan terus disingkapkan hal-hal yang belum terungkap. Dan saat ini kita akan segera mengakhiri ibadah. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita percaya kuasa yang Tuhan berikan, kuasa firman itu menghasilkan perbuatan-perbuatan ajaib, menghasilkan mujizat, dan percayalah mujizat itu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagi kita.
Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin, ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tangan-Mu, perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib. Sungguh kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu, ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh percaya, sungguh percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Boleh berdiri, silakan. Ada yang mustahil. Doa berdoa. Mujizat pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada Bersyukur kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hingga siang hari ini kami boleh sama-sama beribadah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah dengan firman kita itu dalam hidup kami, sehingga kami pulang tidak sebagaimana kami datang. Kami dihidupkan, kami dikuatkan, kami akan mempermuliakan Tuhan. Tuhan beserta engkau. Amin. Mohon Roh Kudus terus bekerja di hati masing-masing kami, sehingga hidup kami, sisa hidup kami boleh tergunakan memuji memuliakan Tuhan. Dan kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami menerima berkat yang akan disampaikan. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua keturunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima nama Yesus. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan kamu oleh rohnya di dalam batinmu,
sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Amen. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalam kasih Kristus itu, dan dapat mendengar kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Siang hari Bapa Surgawi, kami telah jumpa Engkau, dan Engkau telah mengadakan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau tetap di dalam kami Tuhan. Biar kami terus tetap di dalam Engkau, dan kami akan terus berbuah-buah buat hormat kemuliaan nama-Mu. Setiap pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini telah diangkat oleh Tuhan. Amen. Dihiburkannya yang susah, dikuatkannya yang lemah, dan diberikannya pengharapan kepada setiap kami yang putus pengharapan. Hari ini Tuhan, kami akan terus menyembah Engkau. Kami tidak akan terus putus-putus mengagungkan nama-Mu. Sekalian Tuhan, kami berdoa suatu waktu kami akan keluar dari kandang dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada yang seorang yang susah, kepada orang yang lemah. Dan siang hari ini Tuhan, kami membawa pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bawa keluarga Namoi sampai ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu telah menjamah mereka, firman-Mu telah menjadi terobosan baru dalam hidup mereka. Berkati Obi, berkati Jiloan dalam hari-hari tua mereka ini Tuhan. Biar mereka menemukan kemuliaan Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Ada penghiburan di dalam Roh Kudus, bahwa mereka terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami berdoa buat saudara Tasman Makarondong yang bulan Oktober ada sebuah rencana yang indah yang Tuhan berkati dalam hidup mereka. Sudah lama saudara ini bergumul Tuhan, dan dia menemukan jawaban daripada-Mu. Turun Tuhan, campur tangan dalam segala usaha pekerjaannya, sehingga apapun yang dia kerjakan diberkati, dan kami akan melihat tangan Tuhan merubah nasibnya sehingga menjadi baik dan baru di dalam Engkau. Tuhan menjamah John, Ibu Cileli. Tuhan menjamah keluarga ini dengan berkat yang daripada-Mu. Memberkati Bapak Pendeta Donggala Victor dimanapun beliau berada, kesaksian yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semua kami diberkati siang hari ini oleh firman Tuhan. Kami akan jumpa kembali pada minggu depan, tapi Engkau tidak akan berpisah dengan kami. Tangan-Mu yang berlubang paku akan terus menuntun Musa dan bangsa Israel melewati banyak kesukaran, laut Kolsum dan segala bentuk padang gurun. Kami juga akan diluputkan dan dimenangkan dan diberkati oleh-Mu. Waktu memisahkan kami sebelum kami berpisah, perkenanan-Mu Tuhan menolong dan memberkati kami. Mari kedangkan tangan saudara dan terima berkat daripada Yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, katakan amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai siang hari sampai Maranatha, Yesus Kristus datang di awan-awan menjemput gereja yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Semua yang diberkati sama-sama katakan haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Kita akan menerima makan minum nanti Om Philips. Bapak Philips berdoa. Bapak Philips berdoa. Silakan dulu. Biarkan mereka pulang. Lama nanti mereka pingsan di jalan. Bapak, sebelum kita makan bersama, mari kita berdoa terhadap makan baru. Mari kita berdoa bahwa kami dalam surga, puji Tuhan, di mana kami tadi telah menerima sebagian daripada firman Tuhan. Berkati gembala-Mu pada hari ini, Tuhan, bagaimana firman tadi telah memberkati kami, di mana kami bisa merubah kehidupan kami. Dan sementara kami membawa berkat ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan juga kami berdoa, sementara dalam keluarga ini telah menyiapkan makanan dan minuman. Sebelum kami menerima Tuhan berkati, ada dari makanan ini kekuatan baru terlebih kuat dan percaya kepada-Mu Tuhan.
Kami mau berkat ini juga Tuhan ke rumah kami masing-masing. Dan kami juga berdoa kepada keluarga ini supaya usaha mereka berkati terus Tuhan, menjadi lebih berkat, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami panjatkan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai, dipersilakan